Shalom, selamat pagi, Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi. Pagi ini, mari kita renungkan firman Tuhan yang diambil dari Hosea 11 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal, dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan, dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Tuhan menghadirkan berbagai situasi dalam hidup kita, agar kita insyaf, bertobat, sehingga kita sembuh. Firman Tuhan ini datang kepada Nabi Hosea sebagai nubuatan atas bangsa Israel. Anak yang sangat dikasihi Allah. Anak sulung yang sudah mendengar panggilan Allah untuk mendapat keselamatan, dan sudah berulang kali mengecap kebaikan Allah, tetapi memilih untuk hidup berbalik dan menjauh dari Allah, dengan menyembah dewa-dewa Baal. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada saat itu, juga banyak dilakukan oleh orang-orang Kristen saat ini. Matius 13 ayat 4-8. Tuhan memberikan perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih. Benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di semak berduri, dan juga jatuh di tanah yang baik. Perumpamaan ini adalah tentang orang-orang yang menerima benih itu, yaitu firman Tuhan dan mendengarnya. Tetapi setelah menerima dan mendengar, mereka memiliki respon yang berbeda. Ada yang mau mendengar firman Tuhan yang tentang hal yang baik-baik saja. Begitu mendengar firman Tuhan yang menegur, mereka berbalik marah sama Tuhan, bahkan sampai pindah menyembah Allah lain. Ada yang mendengar sampai kuping kanan saja, kemudian keluar dari kuping kiri, sehingga iman mereka tidak bertumbuh dan berbuah. Ada yang mendengar dan menyimpannya dalam hati, dan melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Bapak, Ibu, dan anak-anak, tipe tanah yang mana? Tanah subur, firman Tuhan disimpan dan dilakukan, atau tanah bersemak duri, khawatir, atau terkena tipuan kekayaan, atau lebih ingin mengejar kesenangan duniawi, atau tanah berbatu, tidak konsisten melakukan firman Tuhan itu. Jadi, firman Tuhan itu tidak bisa berakar dalam. Atau tanah pinggir jalan, keras hati dan menolak firman Tuhan itu. Bapak, Ibu, dan anak-anak, tipe tanah yang mana? Bapak Ibu, dari perumpamaan tadi, saya dan kita semua yang ada di sini mau memilih untuk belajar hidup seperti tanah yang subur, di mana iman kita boleh semakin berakar dan tumbuh dalam Kristus Yesus. Tuhan pasti akan memberkati semua yang taat dan percaya kepadanya. Amin.